Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Web Programming bersama saya Sirajul Munir. Kita akan belajar HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, dan Web Framework. Selamat mengikuti. Lanjutkan pembelajaran kita di dalam pemrograman web. Kali ini kita akan mencoba menginstal plugin dari Tailwind yang ada di Visual Studio Code, ya, sehingga nanti harapannya dengan plugin ini akan memudahkan kita dalam membuat kode program menggunakan pustaka CSS framework, yaitu Tailwind CSS. Oke, baik, sebelumnya saya akan coba instalasi dulu satu project kecil dalam project kecil Tailwind, ya, dalam directory project kami. Di dalam project ini saya akan menggunakan aplikasi SAMPP SAM, ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan aja dalam pengelolaannya nanti dalam suatu directory agar bisa berjalan di server lokal, yaitu server Apache. Namun demikian juga bisa juga nanti menggunakan server dari Node.js, ya. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya misalnya di dalam directory atau tidak dalam directory SAM atau dalam directory lainnya. Oke. Nah, jadi saya buat directory dulu di dalam directory SAM. Saya menginstalasi SAM-nya di dalam directory D, ya, di SAM htdocs. Ya, di sini saya buat folder, nanti project Tailwind-nya saya letakkan di sini, my web gitu, ya. Baik, kemudian kita buat satu project, ya. Saya pakai command prompt aja untuk menjalankan inisiasi project Tailwind-nya. Saya buka command prompt, nanti saya masuk ke dalam directory D, kemudian masuk ke dalam directory SAM, htdoc, my web, ya. Jadi gunakan perintah cd, change directory, ya. Nah, kemudian di sini kita jalankan atau menginstalasi npm, ya. Kalau mau atau menginstalasi Tailwind, ya, tapi syaratnya harus sudah menginstalasi Node.js. Nah, saya sudah instalasi Node.js. Jadi kalau mau lihat menginstal Tailwind bisa di dalam websitenya Tailwind. Di sini kita bisa menggunakan perintah ini npm install minde Tailwind, terus kemudian jalankan npx Tailwind init gitu, ya. Nah, ini kita jalankan npm install minde Tailwind, ya. Jadi kita menginstal Tailwind di sini, eh, Tailwind CSS gitu, ya, dalam directory my web. Ntar nanti akan ada proses di sini. Proses ini tidak memakan waktu lama untuk instalasinya. Nah, setelahnya nanti baru kita membuat inisiasi project, ya, di sini. Jika dilihat di sini sesungguhnya sudah ada dalam directory package JSON, ya. Library-library-nya sudah ada, node modul juga ada. Nah, baru kita lakukan instalasi selanjutnya adalah menginisiasi project, yaitu pakai npx di sini, ya, npx init, ya, Tailwind CSS init gitu, ya. Tailwind CSS init. Nah, ini jalankan. Dia akan mengenerate suatu file namanya file konfigurasi Tailwind config.css .js gitu, ya. Nah, setelahnya baru kita sesungguhnya di video ini hanya ingin menunjukkan bagaimana menginstalasi plugin dari Tailwind, ya. Kita panggil Visual Studio Code-nya, kita buka aplikasinya, ya. Ini sudah saya buka my webnya. Nah, ini ada Tailwind, ya. Filenya atau file open folder, ya, buka project Tailwind-nya sudah terbuka. Inilah konfigurasinya, ya, di sini. Baik, saya mau menginstal yang namanya paket plugin di sini di bagian plugin. Nah, di sini extension, ya. Di sini ada Tailwind installer, Tailwind. Nah, kita coba cek di sini. Nah, Tailwind CSS installer ini, ya. Nah, ini adalah salah satu apa namanya plugin yang nanti bisa membantu kita dalam membuat kode program dengan fitur-fitur completeness-nya, kompletnya, ya, dan nanti membantu mempercepat codingnya, ya.
Nah, ini diinstal aja di sini, diklik, ya kita coba install sini ya. Nah, kalau mau buat dokumentasinya juga boleh di sini diinstal ya. Tapi yang tujuan saya menginstal nih Tailwind eh IntelliJ Tailwind CSS Tool ya. Di sini sudah terinstall. Nah, berarti nanti projectnya nanti lebih dimudahkan lagi ketika kita membuat project di sini nanti ya. Misalkan menambah konten, tim, plugin dan seterusnya. Nah, itulah cara bagaimana menginstal eh, apa namanya library Tailwind gitu ya. Di Visual Studio Code ini eh, mungkin akan ada kendala ketika kita menjalankan perintah npm tidak berjalan dengan baik karena masalah security di sistem komputer Windows-nya. Misalnya kita jalan perintah npm di terminal ya, terminal dari Visual Studio Code nanti akan error seperti ini. Maka untuk menghandle-nya ini kita bisa lakukan atau membuka perintah atau membuka polisinya di sini ya, bagaimana nanti npm bisa dijalankan ya. Jadi sini ada error seperti ini ya. Jadi jika terjadi error di bagian ini ya tadi ya, maka kita bisa menjalankan komen PowerShell. Jadi sebenarnya tidak diizinkan di PowerShell ya di untuk karena alasan keamanan, maka kita akan buka mungkin yang kita buka hanya user tertentu saja gitu ya. Nah, ini bisa jalankan Open PowerShell Run as Administrator. Kita buka di sini ya, domain prompt. Ini run as administrator di sini. Nah, atau PowerShell, jangan komen PowerShell aja ya, karena kita pakai PowerShell di sini. Nah, di sini kita run as administrator. Nah, ini run as administrator, yes aja. Nah, kemudian kita jalankan print, ya, atau mau ngecek dulu misalkan get executive policy ya, kita cek aja perintahnya di sini get, eh biar kelihatan, get execution policy. Nah, ternyata restrict ya. Kita akan ubah menjadi tidak restrict ya di sini. Nah, jadi kita akan ubah menjalankan uh, registration nih ya. Ya, set min execution policy ya unrestricted gitu ya, unrestricted. Nah, mungkin scope-nya ini kita batasi aja unrestricted, unrestricted ya. Nah, scope-nya kita batasi. Scope-nya kita batasi berdasarkan current user aja. Scope min scope current user ya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, oke apa enggak? Ya, yes aja di sini ya. Jadi yes. Nah, nanti sudah bisa kita cek lagi perintahnya get execution polisinya yang awalnya eh, restricted jadi unrestricted gitu. Tapi buat current user aja. Jadi masih aman untuk user-user lain di sistem ini gitu ya. Sehingga nanti di sini di npm-nya nih kita bisa jalankan. Nah, sini kita bisa menjalankan versi npm. Jadi npm-nya bisa kita instalasi Tailwind atau menginisiasi npx tadi seperti tadi ya. Tidak perlu lagi buka konsol, cukup di konsolnya PowerShell-nya Visual Studio Code bisa dijalankan. Ya, demikian untuk bagian tips triknya agar untuk mengaktifkan npm bisa berjalan di Visual Studio Code. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.